Oke, sahabat Karyano, kembali berjumpa di podcast pendidikan. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan salah satu siswa sekolah menengah pertama. Nanti yang akan saya sharingkan di sini adalah tentang pengalaman waktu belajar online. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber saya. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Michelle Angela. Saya dari kelas 9, bersekolah di SMP Galatia. Oke, terima kasih Michelle Angela. Di sini Bapak ingin menanyakan tentang bagaimana sih keluh kesah perasaan pada saat Michelle belajar online atau daring di rumah. Kalau di online itu kan kadang kita bisa nyontek. Jadi untuk pelajaran yang dikasih guru secara online itu kadang kurang connect gitu sama otak. Berarti ada masalah kurang connect. Kurang connectnya masalah jaringan atau kurang penjelasan dari guru, kurang terdengar atau kurang bagaimana? Kalau penjelasan dari guru itu mungkin sudah pas semua ya Pak ya. Nah. Tapi untuk kadang jaringan suka putus-putus, nggak kedengeran, tiba-tiba keluar. Jadi kan mungkin ada materi yang tertinggal. Oh, jadi masalah jaringannya ya, jaringan tentang wifi atau paketan ya yang menjadi kendala. Terus bagaimana kalau misalkan kendala selain wifi atau jaringan ini, adakah kendala-kendala misalkan pengen konsultasi ke gurunya kok susah atau pengen konsultasi dengan teman susah, ada nggak kira-kira kendala seperti itu? Kadang ada Pak. Kadang ada. Mungkin gurunya lagi sibuk, jadi yang kita pertanyakan lama dijawab. Padahal pada saat itu lagi perlu sekali untuk jawabannya untuk ngejar waktu ke penyerahan tugas. Oh, jadi waktu membuat ingin konsultasi ke gurunya karena waktu ya, mungkin gurunya habis sibuk ngajar kelas lain, misal lagi mau bertanya. Nah, kemudian begini lagi. Kemudian di dalam belajar online tadi ada kendala satu jaringan, kemudian konsultasi ke guru agak sedikit susah. Untuk kenyamanan bagaimana? Kenyamanan belajar online. Nyaman nggak? Oh, saya lebih suka online di rumah santai daripada tatap muka. Kenyamanan bagaimana? Akan mana? Kalau nyaman namanya rumah sendiri pasti aman lah Pak ya. Oh, gitu. Sama suasananya. Tapi karena kadang terlalu malas untuk bangkit sampai akhirnya kadang ada yang telat Meet atau Zoom. Oh, jadi kenyamanan sebenarnya kenyaman di rumah, tetapi menjadi suatu masalah jika tadi telat masuk karena memang di rumah sendiri nggak ada waktu untuk jadwal masuk ya kan? Bukan belum masuk. Bukan nggak ada waktu Pak. Tapi Kenapa? kayak nggak ada paksaan dorongan buat belajar gitu. Oh good, jadi nggak ada paksaan orang untuk belajar tepat waktu ya kan? Gitu. Oke. Terus begini, menurut kamu dari belajar online yang pernah kamu ikutin selama ini, kira-kira kalau mau diajarkan pelajaran tatap muka itu setuju atau tidak? Setuju aja, tapi melihat kondisi dulu. Kalau misalnya masih merah dan banyak yang terkena, jadi agak lebih khawatir. Oh, berarti melihat kondisi penyakit COVID ini, Ya. kalau masih kondisi merah dalam arti wilayah status merah, masih belum mau gitu. Iya. Kalau hari ini kan misal sudah divaksin kan? Sudah. Berapa kali? Sudah 2 kali. Oh, good, sudah 2 kali. Ya, terus begini. Di dalam pembelajaran online dan offline, tadi misal mengatakan ada kendala, lebih baik suka PTM ya, PTN terbatas. Nah, begini masalahnya adalah kalau pembelajaran itu di online kan ada kebebasan mencari sumber-sumber dari mana bebas di rumah dengan jaringan-jaringan ada di rumah, ada wifi, ada internet rumahnya lebih leluasa kan. Kalau di sekolah kan misalkan hanya tatap muka di kelas, ketemu guru, diskusi sebentar, pulang. Kira-kira kalau sekarang ini semua masuk ke sekolah, belajar di sekolah, kira-kira apa saran misal kepada teman supaya dia mau belajar tatap muka yang tadinya temannya tidak mau, dan bagaimana caranya supaya dalam belajar tatap muka itu relax di sekolah supaya tidak terjangkit virus? Kalau tidak terjangkit virus pasti harus memenuhi protokol dulu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa di bawah hand sanitizer.
pelajaran yang diberikan oleh guru kadang hampir nggak masuk. Loh, gitu ya. Jadi di dalam kelas kan gurunya menggunakan metode-metode yang asik juga kan tentunya kan. Nah, mosok ngantuk gitu ya kan nggak ya. Begini, kembali ke konteks tentang pembelajaran online dan daring tadi. Nah, setelah sekian lama hampir 1,7 bulan ya, hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi ini, kira-kira hal-hal apa yang bisa menjadikan sebuah motivasi Angel dalam belajar lebih giat lagi, karena belajar online dan daring itu atau belajar online dan tatap muka ternyata beda jauh, lebih enakan tatap muka ya kan. Kira-kira apa untuk supaya lebih giat ke temannya, pesan kepada temannya supaya lebih mengenal di dalam mengikuti pelajaran online, pelajaran tatap muka? Mungkin pesannya cuman karena nilai ya Pak ya untuk sekolah, karena kalau online kan kurang connect, dan juga kalau mencari jawaban dari Google berarti nggak dipelajarin. Oh iya. Terus? Sedangkan kalau offline lebih mendapatkan pembelajaran dan dipaksa didorong untuk mendengar pembelajaran sampai akhirnya diterima otak. Oh, jadi lebih suka tatap muka ya, karena kita emang bener-bener belajar ya. Kalau belajar online mengandalkan apa tadi? Mengandalkan Google. Oh, jadi kualitasnya di dalam belajar lebih mumpuni PTM daripada online. Terus ya oke. Kalau di sini kira-kira orang tua misalnya dalam pembelajaran online dan tatap muka ini menilai kepada misal kira-kira lebih setuju mana orang tua ini? Lebih ke tatap muka sih Pak, karena kata mama di rumah juga malas-malasan untuk mengerjakan tugas juga kan tadi dari HP kan ya, berarti nggak paham materi, sampai akhirnya saya juga sempat turun peringkat. Mama pun marah kayak, kamu belajar nggak sih gitu, karena nggak ada dorongan paksa gitu untuk memahami materi. Oh begitu, jadi ternyata mama juga mendukung dengan pembelajaran tatap muka ya, karena dengan pembelajaran online justru kualitas prestasi Vanessa yang tadinya peringkat malah justru turun. Oke, terima kasih ya atas sharing ngobrol santai dengan Bapak. Inilah cerita pengalaman dari salah satu siswa tentang pembelajaran online selama pandemi. Ternyata di dalam pembelajaran pandemi ini justru peringkat yang tadinya didapat pelajaran tatap muka menjadi turun kualitasnya. Akhir kata, belajar adalah kunci dunia. Di masa yang sulit pun belajar tetap harus dilakukan untuk mengenal dunia tanpa ada batasan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak bisa belajar tatap muka, belajar secara online pun jadi. Sekian bersama Karyono Official. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.